Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat, senantiasa sehat ya. Rezekinya dilimpahkan, terus lancar dalam pekerjaan serta aktivitasnya, dan selalu diberikan keberkahan. Baik teman-teman, balik lagi bareng saya. Kita akan lanjutkan video tutorial yang sebelumnya membahas tentang tools yang ada di software Adobe Illustrator. Baik teman-teman, sebetulnya sih kemarin ada beberapa tools yang memang terlewat yang belum saya sempat bahas. Dan kali ini kita akan bahas tools yang kelewat itu, serta kita akan membahas bagaimana sih caranya mewarnai sebuah objek dalam software Adobe Illustrator. Baik teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Ya, teman-teman silahkan membuka software Adobe Illustrator. Nah, di sini saya sudah masuk di Adobe Illustrator. Ada beberapa tools kemarin sih ya. Sebetulnya ini tools yang sangat penting banget menurut saya. Jadi terlewat kemarin, tidak sempat terbahas di video sebelumnya. Nah, tools itu apa sih? Nah, tools itu adalah Direct Selection Tool. Nah, di Direct Selection Tool ini ada sub tools lagi ya, ada Direct Selection dan juga ada Group Selection Tool. Ini fungsinya untuk apa sih? Ini fungsinya macam-macam banget ya. Yang pertama saya akan tunjukkan fungsinya. Kalau misalkan saya di sini buat sebuah square ya, menggunakan rectangle. Kemudian kita lihat dari fungsi si Direct Selection Tool ini, kita klik Direct Selection Tool, maka di sini akan terlihat ada setiap sudutnya itu ada apa ya namanya? Ini ada icon bulat-bulatnya gitu ya, ada icon bulat-bulatnya itu, dan kalau misalkan ini kita tarik ya, ini otomatis sudut yang tadinya lancip menjadi tumpul. Nah, ini fungsi yang kerennya dari si Direct Selection Tool ini. Nah, lantas kalau misalkan salah satunya yang akan kita pilih untuk dijadikan tumpul itu seperti apa? Masih menggunakan si selection tool ini ya, Direct Selection Tool ini, kita pilih salah satu objek yang akan kita jadikan tumpul. Misalkan objek yang atas ini, kita klik, kemudian kita ambil yang si bulat ini ya, ada tandanya seperti itu, lalu kita tarik, dan cuman satu bagian ini yang menjadi tumpul. Begitupun juga kalau bagian-bagian yang lain mau diedit silahkan ya, tergantung kebutuhan teman-teman semua. Nah gitu. Terus selain untuk menumpulkan sudut yang lancip, lantas fungsinya itu apa lagi? Jadi fungsinya juga bisa ditarik objek-objeknya atau sudut-sudut intinya ya. Misalkan seperti sudut kanan atas ini, kita akan tarik ke arah mana bisa ya, menggunakan tools Direct Selection Tools ini. Ataupun juga sudut yang di bawah di sini kita akan tarik juga ke bawah, itu akan menjadi bentuk yang berbeda. Nah, bisa seperti itu. Jadi itulah fungsi dari si Direct Selection Tool itu sendiri, teman-teman. Terus kita lanjut ke tools yang lainnya. Apalagi sih tools yang saya rasa sangat penting juga di sini ada untuk pengaturan ya. Di sini ada untuk pengaturan artboard tools ya. Artboard tools. Fungsi artboard tools ini untuk apa sih? Ini adalah untuk menambahkan layer baru ya, atau misalkan artboard baru. Jadi kalau teman-teman mau bikin sebuah apa ya, lembar kerja yang terdiri dari beberapa halaman gitu, ini bisa ditambahkan di sini. Jadi nanti setelah selesai pengerjaan projectnya, ini bisa di-convert ke bentuk PDF selain ke bentuk JPG juga. Jadi ini sangat memudahkan bila teman-teman ada yang membuat project untuk beberapa halaman. Caranya teman-teman tinggal klik di sini, klik di artboard tool. Nah, setelah ini kan ada nih artboard tool udah terseleksi.
Selain itu juga di sini bisa kita rubah ya. Si artboard ini mau diperkecil, mau diperbesar gitu ya. Bisa. Nah, jadi selain untuk menambahkan juga si artboard ini fungsinya untuk merubah ukuran artboardnya. Oke, itu untuk merubah ukuran. Lantas bagaimana kalau misalkan mau menambah artboardnya lagi atau mau menambah lembar kerjanya lagi? Teman-teman bisa klik ke sini ya, ke pinggir di sini. Di pinggir di sini ada yang namanya properties. Nah, properties di sini. Bila teman-teman belum ada properties, teman-teman bisa masuk ke menu. Di sini ada Windows. Kemudian carilah yang namanya properties. Nah, ini properties ya. Jika teman-teman belum ada. Kalau misalkan sudah ada properties di sini, pengaturannya teman-teman bisa dilihat ada artboard namanya artboard 1 yang ini ya. Kalau misalkan mau menambahkan artboard atau lembar kerja yang lain, teman-teman cukup klik yang new artboard ini. Klik, dengan otomatis itu akan bertambah si artboardnya. Mau ditambah lagi silahkan klik. Nah, jadi ada tiga artboard ya. Untuk lihat artboard ini, teman-teman bisa memperkecil artboardnya atau tampilan di sini gitu ya, dengan menekan CTRL plus minus. Maksudnya CTRL ditambah min gitu. Nah, ini akan tampil seperti ini, akan terlihat ada 3 artboard di sini. Untuk mendelete-nya silahkan teman-teman tinggal dipilih salah satu artboard yang akan kita delete. Kemudian di properties di sini teman-teman bisa hapus dengan menekan tombol delete artboard. Nah, artboard ini juga kita bisa rubah. Misalkan artboard 3 kita akan perkecil, silahkan bisa diperkecil. Jadi ini ukuran-ukuran artboard ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai keinginan ya, dan juga kebutuhannya. Setelah ini teman-teman setelah selesai editing artboard ini, teman-teman tinggal klik selection tool ataupun juga exit di sini bisa ya. Oke teman-teman, itu untuk edit artboard. Baik teman-teman, setelah itu setelah tadi mengetahui tentang artboard, juga ada yang namanya di sini hand tool ya. Hand tool ini fungsinya untuk menggeser artboard. Kalau misalkan kita klik ya, kita geser lembar kerja artboard itu jadi sesuai keinginan kita, posisinya akan ditempatkan di mana. Tapi selain mengklik menggunakan si hands ini juga sebetulnya ada cara lain, yaitu dengan cara menekan space ya, menekan space di keyboardnya masing-masing. Ini akan berfungsi ditahan, di drag, kemudian dipilih. Jadi tanpa harus menggunakan atau mengklik hand ini juga gitu ya, hand tool, teman-teman bisa menggunakan itu dengan menekan space di keyboardnya, di drag. Terus selanjutnya ada yang namanya zoom. Kalau zoom udah tahu ya, dari bahasanya juga zoom. Ada zoom in, ada zoom out gitu ya. Ada untuk memperbesar ataupun juga memperkecil. Itu untuk fungsi zoom. Oke, baik teman-teman, itu tools yang ya terlewat lah ya, terlewat. Dan nanti kita akan bahas tools-tools yang lainnya. Tapi sekarang kita akan membahas tentang mewarnai sebuah objek. Bagaimana mewarnai sebuah objek? Baik, di sini saya akan contohkan. Saya mempunyai sebuah ellipse tool, lingkaran ya, dengan menggunakan dibuat dengan ellipse tool. Nah, setelah itu lingkaran ini sangat polos sekali ya, sangat polos sekali. Lingkaran ini kita akan tempatkan di posisi center atau di tengah. Kita akan gunakan align di sini ya. Di atas di sini ada untuk horizontal align center. Ini untuk mengatur di tengah. Ini juga ada yang namanya vertical align center. Jadi kita posisikan horizontal dan juga vertikalnya menggunakan align center, sehingga si objek berada di tengah. Baik, kemudian kita kasih warna. Nah,
Di tab di sini teman-teman, di tools di bawah di sini gitu, ini ada yang namanya apa ya, untuk palet warna ya. Jadi untuk mewarnai tengah sebuah objek itu bisa dikatakan fill-nya ya. Itu di sini pengaturannya ya. Tinggal kita double klik saja. Double klik akan muncul color picker-nya, kemudian kita pilih warna sesuai kebutuhan. Warna biru, oke. Nah, kemudian yang di bawah di sini ini struknya atau warna garis dari sebuah bidang atau objek. Nah, di sini juga kita bisa merubah warnanya, double klik juga sama. Terus kemudian kita misalkan ambil warna yang hijau. Nah, ini sudah ada warna dari fill-nya atau warna dalamnya sudah kita warnain, dan juga struknya atau garisnya sudah kita warnain. Tapi di sini kok tidak terlihat ya garis yang berwarna hijau. Nah, pengaturannya ada di atas di sini ya. Untuk struknya kita bisa pertebal, atau selain pengaturan di sini teman-teman juga bisa lihat di properties di sini ya. Klik properties yang tadi gitu ya. Kemudian dipilih struknya dirubah menjadi lebih tebal sesuai kebutuhan 10 misalkan. Nah, ini otomatis si warnanya akan terlihat ya, si garis yang tadi kita warnai akan terlihat. Kemudian ini fungsinya apalagi di sini ya, untuk di palet warna ini tuh ini ada swap fill and stroke ya. Jadi ini bisa ditukar, dalam artian kalau misalkan kita tekan ini akan berubah. Berubahnya bagaimana? Jadi warna fill itu akan ditukar menjadi warna stroke. Awalnya fill itu berwarna biru dan stroke itu berwarna hijau, maka akan berganti. Dia akan berubah, akan gantian gitu ya, akan tertukar. Jadi setelah diklik ini, warna fill-nya akan menjadi warna hijau dan si stroke-nya akan menjadi warna biru. Oke, kita buktikan ya. Kita klik sini, klik. Nah, otomatis ini akan berubah warna. Nah, untuk menampilkan ini kan kalau misalkan kita lihat ini warna stroke ini ada di atas. Kalau misalkan mau edit, ini tinggal double klik, atau mau edit fill-nya kita tinggal double klik ini juga boleh, atau menekan huruf X supaya ada di atas ya, atau menekan huruf X lagi supaya ada di bawah. Jadi ini untuk pengaturannya. Baik, selanjutnya bagaimana kalau misalkan si fill-nya kita tidak akan kasih warna gitu ya, kita akan kasih polos ya teman-teman. Ini posisi fill-nya di atas, kemudian kita ambil non yang ini ya, kita klik yang non ini, otomatis si fill-nya akan menghilang atau tidak akan ada warna gitu. Terus kalau misalkan si stroke-nya juga tidak akan kita kasih warna, kita posisikan dulu stroke-nya di atas dengan menekan X, dia otomatis akan ke atas ini. Nah, setelah itu baru kita klik yang non, ini juga akan berpengaruh terhadap warna yang menghilang, jadi menghilang gitu ya. Begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu tadi kita sudah mencoba menambahkan warna ya dalam sebuah bidang atau objek. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan warna pada sebuah font atau teks? Oke, kita masuk ke type tool di sini. Kita masuk ke type tool. Kita akan coba membuat sebuah teks. Kita bikin namanya misalkan ya, nama font. Oke. Ini kita komposisikan juga proporsinya di tengah ya, dengan menekan align di sini, klik align di atas ini, horizontal sama vertikalnya pilih di tengah. Terus kemudian kita kasih fill-nya itu warnanya kita kasih warna merah. Kemudian untuk stroke-nya sendiri kita kasih warna biru boleh, supaya bisa terlihat ya perbedaannya. Nah, warna biru tidak terlihat tetap karena di sini untuk stroke-nya ukurannya itu 1. Jadi kita
ukurannya tambah ya. Kita akan tambah ukurannya misalkan jadi 6 pt di sini akan lebih terlihat. Jadi akan berlapis ya. Jadi ada warna fill dan juga ada warna stroke-nya. Bisa dipindah atau misalkan bisa ditukar, bisa juga dengan menekan tadi ya. Itu berlaku juga untuk si font gitu ya, atau si teks. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ini untuk si stroke ini bisa ditambah lagi nggak sih? Jadi ini kan cuma satu lapis stroke-nya ya. Kita akan tambah menjadi stroke-nya menjadi 2 lapis. Bagaimana caranya? Oke, cara pengaturannya itu ada di appearance di sini ya. Appearance, kita klik saja appearance di sini. Nah, kemudian sebelum kita rubah, tapi kita harus ingat juga si objeknya itu tetap harus diseleksi dulu ya. Jangan sampai off seperti ini mati tanpa diseleksi, itu tidak akan berguna apa-apa ya, tidak akan bisa dirubah gitu. Oke, klik lagi di sini, kemudian di sini ada yang namanya appearance, kemudian pilih di ujung atas di sini nih ada garis 3 apa 4 gitu ya. Ini kita klik, ada add new fill atau add new stroke. Jadi kita bisa tambah warna fillnya atau tambah warna stroke-nya. Tapi keperluan kita di sini adalah menambah stroke-nya. Kita klik lagi stroke. Nah, ini kan sudah ada nih, ada fill-nya, warnanya kita bisa rubah lagi. Stroke-nya ada berapa biji. Nah, saya di sini akan coba tambah lagi stroke. Jadi ada 2 stroke. Klik yang ujung ini, kemudian add new stroke ya. Jadi ada 2 stroke, ada 2 garis yang akan kita ganti atau yang akan kita warnai. Si fill-nya saya klik di sini, fill-nya saya ganti warna merah ya, seperti yang sudah ada. Kemudian si stroke di sini, stroke yang pertama saya kasih warna hitam boleh, dengan ketebalannya itu saya kasih warna 5. Oke. Nah, kemudian stroke yang kedua ketebalannya warnanya dulu saya kasih warna biru ya, supaya kita lihat ada pembeda di sini, supaya terlihat. Kemudian untuk si ketebalannya saya kasih 10, enter. Nah, di sini terlihat nggak sih? Ya, terlihat ya. Sebetulnya ini warna warna double-nya gitu terlihat kalau misalkan kita zoom. Nah, ini ada warna agak tertutup sih ya. Karena apa? Si posisi stroke ini adalah di atas gitu ya. Si posisi stroke ini di atas. Jadi kalau misalkan posisi stroke ini pengen terlihat yang stroke warna hitam ini, berarti stroke yang biru ini kita turunkan ke bawah. Oke, kita turunkan ke bawah supaya bisa terlihat. Oke, saya coba turunkan ini ke bawah. Nah, otomatis si hitam yang stroke yang pertama yang berwarna hitam itu akan muncul di atas. Ini seperti halnya pengaturan di layer gitu ya fungsinya. Nah, terlihat jelas kan? Atau sipilnya juga kita tarik ke atas, paling atas. Nah, bentuknya akan seperti ini. Jadi terlihat jelas ada satu fill yang berwarna merah, kemudian ada stroke yang pertama itu berwarna hitam gitu ya dengan ketebalan 5 pt, kemudian stroke yang keduanya berwarna biru dengan ketebalan 10. Nah, mau dirubah misalkan agak tebal yang garis luarnya yang warna birunya kita ganti jadi 20, itu silahkan. Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, kebutuhan untuk desain atau project teman-teman. Nah, itulah teman-teman tadi langkah-langkah yang saya sharing mengenai cara mewarnai objek atau bidang dan juga cara mewarnai font atau tulisan gitu ya. Di video selanjutnya kita akan membahas lagi tentang fungsi tools yang lain ya, baik itu untuk memotong objek misalkan langkahnya seperti apa dan sebagainya. Nanti kita akan praktekkan dan nanti kita akan bahas di video berikutnya.
Baik teman-teman, mungkin dicukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini, di video kali ini, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.